Allah yang Maha Rahman memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan mengirimkan Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 571. Bila di situ ada ikhtilaf atau perbedaan 570, tapi tanggalnya sama 20 April, satu tokoh mengatakan 570, satu tokoh mengatakan 571. Kami di perguruan tinggi pernah melakukan penelitian mana yang paling benar, 20 April 570 atau 571. Untuk mengukur mana yang benar atau yang salah, maka harus ada validasi untuk membenarkan. Satu-satunya untuk membenarkan adalah hadis Nabi bahwa kami dilahirkan dan diangkat jadi Rasul pada hari Senin. Maka dihitung 20 April 570 jatuh pada hari apa? Ternyata jatuh pada hari Sabtu. 20 April 571 jatuh pada hari Senin. Maka mana yang paling benar? 571. Cocokologi ayatnya alif lam ro ha mim nun 571. 20 2 tambah 0 sama dengan 2. April 4, 2 tambah 4 6. Tadi 571. 6 tambah 5 11. 11 tambah 7 18. 18 tambah 1 19. Lahirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bulan ketiga, Muharram, Safar, Mulud. Berarti 12 tambah 3 sama dengan 15. Hari Senin dalam falakiyah Arab angkanya 4, Minggu 5, Selasa 3, Rabu. Maka yang tadi 12 tambah bulan Safar ketiga jadi 15, tambah hari Senin 4 jadi 19. 1945 1 tambah 9 10 tambah 4 tambah 5 19. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah surat Al-Alaq, Iqra, ayatnya ada 19. Yang diturunkan pertamanya adalah 5 ayat. Dihitung 5 ayat ternyata ada 19 lafaz. Ini juga makna isyari. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya pun ada 19. Baca bismillah sampai waladdallin, bertemu dua bibir ini 19 kali. Hitung saja nanti di rumah. Bertemunya pasti ketika mengucapkan ba dan mim. Kenapa dengan angka 19? Ini yang luar biasa, Pak. Angka 19 ini adalah angka tauhid. 1 angka pertama, 9 angka terakhir. Ayatnya huwal awwalu wal akhiru. Dia yang pertama dan yang terakhir. Begitu sakral angka 19 oleh Allah sangat diperhatikan. Nabinya lahir. Hitungan jumlah angkanya 19. Ikhwani rahimakumullah. Apakah cukup sampai di sana? Lahirnya tanggal 12, hijrah 12, wafat tanggal 12. Namanya Muhammadur Rasulullah, hurufnya 12. Bahkan khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, hurufnya ada 12. Pengganti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab, hurufnya ada 12. Penggantinya lagi Utsman bin Affan, hurufnya ada 12. Penggantinya lagi Ali bin Abi Thalib, hurufnya ada 12. Apakah Tuhan seperti itu hanya kebetulan? Tidak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kebetulan. Kita pun lobangnya 12. Sudah tahu, Dek? Punya 12 lobang? Belum? Kita hitung. Saya tunjuk, disebutkan angkanya yang kenceng ya. 1. 12 dah karek sadar. Aya nu kesebelasan oge. Anu balung tunggal nu udelahan tah eta kesebelasan namina. 12 lobang, Pak.
Jadi Rasul tanggal 12 membawa kalimat yang hurufnya 12 diutus bagi makhluk, salah satunya manusia yang memiliki 12 lubang. Makanya kata orang tua kita, awas kahade anaking ulah nepika cilaka 12. Cilaka 12 dohir itu adalah lubang kita yang dohir ini tersodok atau menyodok, kacolok atau dicolok. Nah, cilaka 12. Lalu 12 yang lainnya apa? Ini yang paling penting dalam haflah Maulid Nabi. Rasul Muhammad SAW ketika diutus, yang pertama disampaikan oleh Nabi bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Ketika Nabi diangkat, tidak ada yang langsung diperintah zakat puasa. Tidak ada. Yang pertama disampaikan oleh Nabi adalah Anda harus tahu bahwa Tuhan kita semua adalah Allah. Maka yang pertama disampaikan oleh Nabi adalah unsur-unsur keimanan. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Yang pertama disampaikan oleh Nabi ketauhidan. Dimantapkan ketauhidannya, yakinkan bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketauhidan ini rukunnya ada 6. 1 iman kepada, 2 kepada malaikat, 3 kitab, 4 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Iman Bu kepada Allah, iman kepada Tuhan kita. Yakin ada Tuhan kita? Dari mana dasar keyakinannya? Ada ciptaannya. Beriman kepada Tuhan Nasrani? Yang jawab cuma di sini doang. Beriman kepada Tuhannya Kristen? Gimana Bu? Tidak. Beriman kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Di sana beriman. Beriman kepada Tuhannya Majusi? Tidak. Perhatikan Bu, kita beriman kepada Tuhan kita, lalu tidak beriman kepada Tuhan Majusi, berarti Tuhan ada 2. Betul gak? Tuhan kita dan Tuhannya Majusi. Siapa namanya? Rusli. Rusli tukang jualan pulsa. Ya, tukang jualan pulsa. Ini Amir, tukang jual pulsa. Ditanya Amir, Amir kenapa kalau beli pulsa suka ke konter Rusli saja? Dijawab oleh Amir, saya hanya percaya kepada Rusli. Kalau konter itu tidak, konter ini tidak. Pertanyaannya, tukang konter hanya Rusli atau ada yang lain? Ada yang lain. Saya ulangi, kenapa Amir hanya ke Rusli? Saya hanya percaya ke Rusli. Ke konter itu kagak, ke konter ini kagak. Berarti tukang konter ada lebih dari 1. Ketika ditanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kita Allah? Iman. Kepada Tuhan Yahudi? Tidak. Kepada Tuhan Nasrani? Tidak. Tuhan ada berapa? Kok 1? Berapa? 3. Sama dengan yang tadi. Percaya ka saha? Ka Rusli aingna. Teu percaya ka Mang Asep, teu percaya ka Mang Udin. Itu. Ada berapa konter? 3. Konter Rusli, konter Mang Asep, konter Mang Udin. Ada 3. Yang dipercaya hanya konter Rusli. Percaya Anda kepada Tuhan kita? Percaya. Kepada Tuhannya Majusi? Tidak bisa. Kepada Tuhannya Nasrani? Tidak. Ada berapa Tuhan? Ada 3. Awas di tauhidnya. Saat kita tidak percaya kepada Tuhannya Kristen, berarti kita menganggap Kristen punya Tuhan selain Allah.
Sementara yang menciptakan Kristen siapa? Allah. Yang menciptakan Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, berarti Tuhan mereka juga Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ayat kalimat lalu dibuang. Tuhanmu dan Tuhan kami sama satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Kepada Tuhan Kristen percaya, Yahudi percaya. Kepada Tuhan siapapun yang ada di dunia saya percaya, karena Tuhan hanya satu, Allahu Rabbul Alamin. Oh, jadi Anda percaya Tuhan Kristen? Yuk. Nah, kalau terhadap itunya tidak percaya, terhadap konsepnya tidak percaya, itu namanya akidahnya. Terhadap akidahnya saya tidak percaya, tetapi terhadap hakikat Tuhannya saya percaya. Ini tauhid yang pertama disampaikan oleh Nabi. Setelah disampaikan oleh Nabi ketauhidan, lalu orang-orang ada beriman. Setelah beriman oleh Nabi, lalu kemudian dibersihkan kolbunya dari kemusyrikan, dibersihkan dari kekufuran. Setelah itu baru, setelah 11 tahun berjuang di sana, baru perintah sholat datang. Jadi ditauhidkan dulu atau disolatkan dulu umat? Ditauhidkan dulu, dibersihkan dulu, disolatkan dulu. Dibersihkan, bebersih dulu, mensucikan dulu, baru sholat. Ini asal agama kita loh Pak. Sejarahnya seperti itu. Silahkan buka buku-buku sejarah. Sejarahnya seperti itu. Perintah sholat baru datang di tahun 11 kenabian, yaitu di Mekah, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, yakni ketika Mi'raj. Ini Pak, Bu, pesan moral yang penting untuk kita. Di situ ada tauhid, proses pengenalan kepada Allah. Di situ ada pensucian, disebut tasfiyah, tazkiyatun nufus atau tasawuf, proses menuju kepada Allah. Lalu di situ baru ada syariah atau fikih, maksudnya mengenal hukum Allah. Nah, supaya paham ke sana, kita kenali dulu diri kita. Kenali dulu diri kita. Kita yang hidup ini memiliki 3 unsur di dalam diri. Ada raga atau jasad, ada ruh atau nyawa, ada rasa. Apa deh? Yang pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga rasa. Manusia yang hanya jasadnya saja terbujur kaku, tidak ada ruhan, namanya mayit. Ruh gentayangan, tidak ada jasad, namanya jurik. Jasad ada, ruh ada, hidup tetapi rasa tidak ada, tidak punya rasa malu, gak pakai baju juga, santai saja, namanya orang gila. Orang siapa kita? Mayit, uka-uka atau orang gila? Tuh hayang aing sebut begitu. Kita mah ada semuanya. Jasadnya ada, raganya ada, rasanya pun ada. Benar nih, ada semuanya? Benar? Yakin? Jasadnya hadir di sini. Ruhnya di sini gak? Pikirannya di sini lagi maulid Nabi gak? Awas, hati-hati. Kalau pikirannya ada di mall, pikirannya lagi seblak racing, pikirannya lagi ngopi di luar, itu namanya yang hadir jasad saja, ruh tidak hadir. Berarti yang maulid Nabi adalah wahai para mayit sekalian yang dirahmat Allah. Itu kalau pikirannya gak ada di sini Pak. Yang tahu hanya kita sendiri, pikiran saya di mana. Ini yang pertama. Pulang ke rumah nanya si bapak, loh Pak kok nggak maulid Nabi? Bapak maulid Nabi kapan? Ibu nggak lihat, bapak dari sini. Kata anak ibu, bapak tetap di sini dari tadi. Ruhnya ikut maulid Nabi, cuma bapaknya di sini aja. Itu namanya maulid jurig. Jasadnya ada, ruhnya ada, tapi rasanya sudah di atas spring bed. Tapi rasanya sudah menghadapi makanan yang lezat-lezat. Tapi rasanya anak-anak muda misalkan sedang pacaran dan lain sebagainya. Itu ruh ada, jasad ada, rasa tidak ada. Yang hadir pada maulid adalah
Wahai orang-orang gila, masa gitu? Enggak kan? Enggak ada panggilan hadirin para mayit yang dirahmat Allah, kagak. Para uka-uka yang dimaghfirah oleh Allah, kagak. Orang gila juga enggak. Tapi hadirin rahimakumullah. Maksudnya hadirin rahimakumullah ini adalah sebagai kata untuk menghaluskan. Yang penting mah yang hadir saja. Nah, 3 ya, jasad, ruh, rasa. Kalau rasanya tidak hadir berarti dia orang gila. Seperti begini orang gila. Saya dapat salam dari Kang Rusli untuk Kang Umar. Kang Umarnya ada di situ, Bu. Tapi saya ke sini. Umar, ada salam dari Kang Rusli untuk kamu. Ada gak Umarnya di sini? Mau balik gelo normal. Gelo, sing tarik. Kang Umarnya ada gak di sini? Tapi saya ngomong ada salam dari Kang Rusli ke Kang Umar. Nu aya di dinya naon? Kang Umarnya kagak ada. Mau balik normal gelo. Gelo. Awas ya dibalas Kang balik. Ai tadi salawat aya nu kieu teu. Ya Nabi salam. Dengarkan dan perhatikan oleh pikiran. Wahai Nabi, salam alaika. Semoga keselamatan, kesejahteraan Allah senantiasa untukmu. Gitu kan artinya? Betul gak? Semoga salam dari Allah senantiasa untukmu. Ulangi, semoga salam dari Allah senantiasa untukmu. Ibu, bapak, anak-anak muda di sini, ketika membaca sholawat tadi, menganggap Nabi ada di depan enggak? Auksya. Menganggap ada di depan enggak? Menganggap. Kalau enggak menganggap, normal gelo. Umar, ada salam untuk kamu. Umarnya kagak ada. Nabi, ada salam untuk Anda. Nabinya kagak ada, tidak dianggap ada. Normal gelo. Normal gelo, mana tarik tadi kamu balik nyebutin gelo nak? Gelo tahan baca sholawat teh. Ongko cek Sunda namanya. Ongko nyebutkan salam untukmu, tetapi rasa kita tidak menghadirkan Nabi ada di depan. Itu artinya kita sedang gila. Sholawat ngobrol-ngobrol. Ngobrol kali pikiran kali itu dia, iya dibaca sholawat. Tah, lamun ngagunakeun, seandainya menggunakan konsep yang tadi, kita sedang tidak normal dalam membaca sholawat. Kira-kira normal enggak, Bu? Mau dinormalkan? Yuk kita coba, Bu, dinormalkan, bangkitkan rasanya. Bayangkan Nabi ada di depan. Kalau tidak sampai begitu, ruh kita, sholawat kita tidak akan sampai kepada Nabi. Inilah inti Islam, aktifnya rasa. Coba pejamkan matanya, yakinkan meskipun tidak kebayang Rasul seperti apa, tapi yakinkan Rasul ada hadir di lingkungan kita, ada hadir di hadapan kita. Pejamkan matanya, yakinkan bahwa ruhani Nabi hadir di lingkungan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, ke depan, naik alaika, sul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asra
Hadirin rahimakumullah, rasa ini yang kemudian nanti akan nyambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allah tidak bisa disentuh dengan fisik, tidak bisa disentuh dengan akal, tapi hanya bisa disentuh dengan zauk atau rasa itu sendiri. Kehadiran Nabi dan kehadiran para wali-wali Allah pun tidak bisa disentuh dengan yang lain, dengan rasa. Walakin la tas'urun. Mereka hadir, kata Allah, hanya kamu tidak mampu merasakannya. Maka kalau di majlis kita, di tempat kita ibadah, di masjid kita, rasa kita tidak pernah aktif dihadirkan, dilatih, maka selamanya rasa tidak pernah merasakan kehadiran Nabi, tidak pernah merasakan indahnya berislam. Inilah manusia sejati, tiga-tiganya ada, jasadnya, ruhnya, rasanya. Nabi diutus ke dunia membawa 12 misi dalam 3 konsep ajaran pokok, yakni Islam, iman, dan ihsan. Islam 5, iman 6 jadi 11, ihsan 1 jadi 12. Nah, jasad ini harus masuk Islam, ruh ini juga harus masuk Islam, rasa ini juga harus masuk Islam. Kalau ruh tidak masuk Islam, duk hulu pot nyawa, rajin sholat, moal asup surga bu, neraka heula. Fikih Allahu Akbar. Rukun Islam, sholat nomor 2. Untuk raga diatur ilmunya oleh ilmu fikih. Kita memperhatikan ilmu fikihnya. Takbir laki-laki di sini, perempuan di sini. Turun ke bawah, ruku diatur. Sami Allahu liman hamidah. Khusyuk, doanya juga makhraj dan tajwidnya bagus, tetapi ruhnya tidak hidup. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Dia yang lupa ketika sholatnya. Sementara kata surat Toha ayat 14, aqimis sholata li dzikri. Tujuan sholat hanya untuk mengingatku. Tapi kamu ketika sholat tidak mengingat aku. Jam 7 dunia, jam 8 dunia juga, jam 11 dunia juga. Masuk waktu zuhur sholat si sholat. Tetapi ketika sholat yang dipikirkannya dunia lagi, dunia lagi. Kapan kamu akan mengingat aku, kata Allah. Ketika di dalam sholat sekalipun kamu tidak mengingat aku, apalagi di luar sholat. Fawailul lil musallin. Yang sholat saja neraka wel, apalagi yang tidak sholat.
Tapi kan Ustadz tetap masuk surga. Masuk surga, maaf, minimal 40 tahun dulu di neraka. Na'udzubillahi min zali. Maka hayu ambil visi Nabi Muhammad SAW. Ruh kita masukkan ke Islam. Caranya amalkan rukun iman. Iman kepada zahir gaib Allah, malaikat zahir gaib, kiamat zahir gaib, gaib. Hari akhir juga, qada dan qadar juga gaib. Yang gaib tidak bisa disentuh kecuali dengan yang gaib lagi. Seperti ini, fisik. Kelihatan kan? Ada airnya, ada botolnya. Fisik tidak bisa disentuh kecuali dengan fisik lagi. Maka kaum jin yang fisiknya berbeda tidak bisa megang aqua. Ya jin, mohon jin tuh, nggak bisa. Kenapa? Dia fisiknya berbeda. Korek ya. Dari pucuk api. Ya, naik. Saya buktikan dulu. Lain sulap, lain sihir, nyaan. Saya dorong. Terangkat gak mineralnya? Terangkat kan? Nah. Saya dorong terangkat gak? Enggak. Terangkat. Atau ini sajalah. Kan kalau dengan ini mau terangkat, diangkat, didorong itu. Tapi dengan api tidak terangkat. Jin dari api tidak bisa menyentuh. Tetapi terasa. Kehadirannya terasa. Efeknya ada. Di sini pernah terjadi atau mendengar orang sakit karena disentuh jin. Orang Sunama ditoyaku jin jadi panas. Ada gak yang begitu? Ditoel wae panas tirisnya. Mau dibabuk gitu. Itu sama jin. Jadi memang kodratnya oleh Allah seperti itu. Tidak bisa menyentuh. Ya, bila pun ada jin yang sudah bisa menyentuh, itu jin sakti. Jin sakti. Dan usianya pasti tua. Usia muda jin, usia pernikahan jin itu minimal 200 tahun. Saya 43 tahun, maka kalau di jin itu 430 tahun. Jadi usianya 1 berbanding 10. Kalau Anda tidak percaya, survei saja. Ini hasil survei saya tahun 95. Nah, jadi kalau manusia usia muda itu 20, jin itu 200. Makanya kenapa para dukun-dukun sering mendapatkan informasi dari jin? Usianya. Sekarang saya baru 43, dia mah 430 tahun. Dari zaman Mataram, Hanyok Rokusobo sudah ada. Hari ini kita tanya sejarahnya, dia bisa tahu. Hanya banyak kaum jin yang menyesatkan, kata surat jin. Ya jin? Ya katanya. Hadir jin juga di sini. Di tauhid harus begitu ngobrolnya, Pak. Ya, jangan dikira di sini tidak hadir jin. Banyak jin di sini yang hadir mendengarkan. Mereka juga banyak yang beriman. Makasih ya jangan katanya udah disebut saya. Tidak juga, malaikat juga banyak hadir, lebih banyak bahkan. Kalau di sini ada 100, malaikat 1000, Bu. Lebih banyak. Ini tauhid kita. Karena kata Nabi, setiap kita ditemani qarinum minal jinni wal malak, ditemani jin dan malaikat. Jadi kalau bapak ibu anaknya sakit dibawa, ternyata ya dukun, cek dukun teh, wah ini anak putri ibu diikuti oleh jin, alhamdulillah gitu. Kenapa alhamdulillah? Benar cek ajengan cenah Nabi ayah hadisna setiap kita diikuti oleh jin itu benar, gak usah takut. Ini akidah kita nih, tauhid kita, gak usah takut. Mereka juga banyak yang baik-baik, seperti manusia, lu bangor ayah kan? Ya, yang badungnya ada sama di kelompok mereka juga. Tidak jahat semuanya, tidak baik semuanya. Sama-sama punya tugas. Seserian eta jin ngeunah euy, jangan-jangan ieu cenah. Onang dia cek jin teh gitu dia. Ikhwani rahimakumullah. Allah gaib tidak bisa disentuh kecuali dengan kegaiban. Yang lain juga begitu. Maka setiap yang gaib
tidak bisa disentuh kecuali dengan yang gaib lagi. Maka rukun iman, maka sisi gaib dalam diri kita adalah ruh. Betul gak ruh kita gaib? Tuh, kalau mengatakan tidak, saya ingin minta buktinya. Coba tunjukkan ruhnya pada saya. Maka rukun iman dilaksanakannya oleh ruh. Karena yang diimani adalah gaib. Yang melaksanakannya berarti ruh. Ruh. Iman itu tasdikun bil qalbi, nyakeun ngaheukeun ku hate. Apa katanya Bu? Ngaheukeun ku hate. Maka tauhid cukup heueuh. Jadi lamun Bapak dikir heueuh we. La ilaha illallah heueuh. La ilaha illallah heueuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tauhid mah cukup gitu. Takbir, Allahu Akbar. Islam, raga sudah masuk Islam melaksanakan sholat dengan ilmu fikih, maka ruh masuk Islam dengan rukun iman melaksanakan ilmu tauhid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tauhid mah begitu. Kieu cenah ajengan teh keun bae da kitu kuduna. Dengarkan. La ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Heueuh henteu. Heningnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Bisa ya orang Jawa, nggih. Kalau ada orang Bali, nah gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ijabah ya Allah doa kami. Tuh. Jadi tauhid mah cukup ku tasdikun bil qalbi, nyakeun ngaheukeun dina hate. Awas nanti di Majlis Al-Atiq ada yang sholat Allahu Akbar. Saya tidak tanggung jawab itu Ustaz. Ini ajaran dari mana? Ajengan tadi malam katanya dari Tasikmalaya. Nunutan teteh ngantuk. Karena rukun iman itu pekerjaan ruh, tauhid itu pekerjaan ruh. Penjelasannya juga sudah jelas dari ulama. Tasdikun bil qalbi, nyakeun ngaheukeun ku hate. Jadi ngaheukeun age ku awas, ini mah oleh fikih ya. Allahu Akbar, cek hate. At-tahiyyatul, assalamu alaika, semoga salam senantiasa kepadamu. Kalau yang sholatnya mayit, guys, terjadi urusan. Yang sholatnya orang gila tidak membayangkan Nabi. Tapi kalau yang sholatnya orang normal, assalamu alaika, diyakini sepenuh hati Nabi ada di hadapan. Tuh tauhid mah gitu. Ibu, bapaknya datang dari tempat kerja bawa uang 100 juta hasil dari pekerjaannya, langsung sambut oleh ibu. Itu teh anugerah dari Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillah, dalam kalbu mah hari ini nggak bawa, kenapa? Nggak untung, jualannya kena rampok. Jadi bapak gak bawa apa-apa. Iya. Keneh wae. Sebab takdir baik dan buruk semuanya dari khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk dari Allah. Kan semua. Nih hasil muludan sekarang. Bisa gak dipakai nih? Gitu we. Tauhidna eta Bu. Kok begitu? Kiai? Biar praktis, biar mudah.
Saya tidak akan berbicara tentang teori yang menjelmet, itu mah nanti untuk santri di pesantren. Satu. Maka ketika Allahu Akbar cek kolbu cek ruh hadir sholat, ruhnya sudah hadir. Ininya hadir dengan ilmu fikih, ruhnya hadir dengan ilmu tauhid. Tinggal rasa. Kalau rasanya belum hadir, baru raga dengan ruh, itu namanya orang gila. Berarti kalau rasanya tidak aktif, berarti sholatnya sholat orang gila. Tetapi sholat masih lebih baik daripada tidak sholat. Maka rasa pun harus masuk Islam. Bagaimana rasa cara masuk Islam? Tak dengan melaksanakan rukun ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Merasa dilihat oleh Allah. Caranya belajar ilmu tasawuf. Ini bagian urusan rasa. Ayatnya ada banyak yang tadi disebutkan, Al-Baqarah 151. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Misi Rasul itu yang pertama, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, ini jadi ilmu tauhid. Wa yuzakkikum, mensucikan jiwa kamu, ini jadi ilmu tasawuf. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ini menjadi ilmu syariat atau fikih. Kata Allah, jika yang tiga ini dilaksanakan, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, Allah akan menurunkan ilmu laduni kepada kita. Kata Allah, kalian sudah aku kirim seorang rasul dengan membawa tiga misi, tauhid, tasawuf, fikih. Maka apa selanjutnya kata Allah? Fazkuruni. Kata santri fa ini Pak Tapri'iyah menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Oleh karena kami telah mengirimkan rasul untuk mengislamkan secara sempurna kamu, maka kewajiban kamu uzkuruni, berzikirlah kepadaku. Azkurkum, maka aku pun akan mengingatmu dengan limpahan rizki, dengan limpahan nikmat, dengan hutang lunas, dengan suami soleh, istri solehah, rumah tangga sakinah penuh dengan mawaddah warahmah, anak-anak zuriyah thayyibah. Ini anugerah dari Allah. Itu Al-Baqarah 151 152. Oleh karena telah mengutus nabi, maka kewajiban kamu uzkuruni. Ini artinya umat nabi yang benar-benar bersyukur atas kelahiran nabi, dia harus zikir. Nah, orang yang beginilah yang kemudian nanti akan mendapatkan suri tauladan nabi. Al-Ahzab 33. Laqad kana lakum. Kenapa di ayat itu dijelaskan suri tauladan nabi itu hanya akan diberikan liman kana yarjullah, satu, kepada orang yang berharap bertemu dengan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, wa zakarollaha katsira, dan banyak berzikir. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan suri tauladan nabi, tanya diri kita, jangan-jangan kita tidak pernah berzikir. Atau berzikir tetapi sedikit, atau banyak berzikir tapi zikirnya tidak digurukan. Hati-hati juga Bu, harus digurukan semuanya. Perhatikan kata Nabi, dinukum fahuwa dammukum walahmukum. Agamamu itu darah dagingmu. Fal tanzur mimman ta'khuz, maka perhatikan oleh kamu dari mana kamu dapat agama itu. Dari siapa kamu dapat agama itu? Artinya siapa guru kamu? Ini harus diperhatikan, tidak sembarangan. Oh, saya tidak punya guru, apalagi kalau tidak punya guru. Fasyaitanu saykhuhu, setan gurunya. Maka mari membaca diri dalam haflah mubarakah ini. Kenapa kita begini? Oh, jangan-jangan karena kita tidak punya guru. Nabi mengatakan tadi, perhatikan dari mana kamu dapat agama. Oh, dari Google. Ini tidak ada jaminan. Harus punya guru. Gurunya harus punya silsilah yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemana itu? Tanya saja ke Pak Ustadz di sini. Jalurnya sudah ada. Yang mana? Mana yang akan kita ikuti? Jangan sembarangan dalam urusan agama, karena Allah pun tidak sembarangan dalam menurunkannya. Ikhwani rahimakumullah. Maka ini oleh-oleh Maulid Nabi. Raga, nyawa dan rasa kita harus masuk Islam. Raga kita masuk Islam, melaksanakan rukun Islam, ilmunya ilmu fikih. Ruh kita masuk Islam, melaksanakan rukun iman, ilmunya ilmu tauhid. Rasa kita masuk Islam, melaksanakan rukun ihsan, ilmunya ilmu tasawuf. Belajar fikih teknisnya ada di mazhab, belajar tauhid teknisnya ada di firqah, belajar tasawuf teknisnya ada di thariqah. Inilah Islam kapah kita. Dengan demikian Islam kapah itu wajib, berarti bermadhab, berfirqah dan berthariqah itu menjadi wajib. Kalau tidak bermadhab berarti kita mengatur hukum sendiri. Kalau tidak berfirqah berarti kita mengatur ketauhidan sendiri. Kalau tidak berthariqah berarti kita mengatur pola hati menuju Allah sendirian. Tidak ada pembimbing. Nauzubillahi min zalik. Inilah kenapa bisa terjadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Karena sholatnya sholat mayit atau sholat uka-uka, tidak terbimbing oleh guru. Maka PR dari hasil Maulid Nabi ini berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku, berikan kepadaku seorang guru yang mampu membimbing aku menuju kepadamu. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita pinta. Selain itu kita juga bertanya-tanya ke lingkungan. Di sini ada Pak Ustadz, konsul dengan Pak Ustadz. Karena harus jelas Pak, semuanya. Agama itu turun untuk menyelesaikan seluruh problema kehidupan. Bukankah itu adalah masalah kita? Bukankah ekonomi itu masalah yang setiap hari? Hutang piutang masalah yang setiap hari? Kenapa kita sudah diberi ajaran, sudah punya Tuhan, tetapi lemah hati dalam menggapai Tuhan, tetapi lemah keyakinan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini ajaran yang salah atau diri yang salah kaprah? Hanya diri yang akan menemukan. Maka langkah pertama memohon kepada Allah agar diberi petunjuk pengganti Rasul. Jika dulu ada Rasul, maka sekarang adalah pengganti Rasul. Perhatikan kata Nabi, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat Nabi sholat enggak? Enggak kan? Terus yang dilihat sholat siapa? Latihan dari siapa? Bisa sholat dari siapa? Guru. Nah ini harus punya guru yang nyambung ke gurunya sampai kepada Nabi. Dulu ketika sahabat Nabi ada, yang dilihat kata Nabi, lihat aku. Ro'aytumuni, akunya adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada tabi'in, Tuhan kepada Sayyidina Ali, saya tidak bertemu Nabi, videonya tidak ada, fotonya tidak ada. Bagaimana saya tahu cara sholat Nabi? Ya ente kagak ketemu, aku yang ketemu. Jadi lihat aku sholat, kata Sayyidina Ali. Generasi sahabat wafat, generasi kedua tabi'in ada, generasi ketiga muncul itba'ut tabi'in. Kata generasi ketiga, saya bertemu Nabi tidak, bertemu sahabat tidak. Kata tabi'in generasi ketiga, saya juga tidak bertemu Nabi, tapi bertemu sahabat. Yang saya lihat, kata beliau, lihatlah aku. Aku pernah lihat Ali bin Abi Thalib, maka ente lihat aku sholat. Nanti kemudiannya terus generasi ke-20, lihat ke generasi 9. Nah harus punya guru yang terus tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya punya guru seperti itu, terjamin keselamatan dunia akhirat. Ini jaminan dari Allah, surat Al-Kahfi ayat 17. Ikhwani rahimakumullah, kita simpulkan pertemuan di haflah malam ini bahwa Rasul yang dilahirkan 12 tanggalnya, hijrahnya 12, wafatnya 12, namanya hurufnya 12, para sahabatnya 12, itu bukan kebetulan.
Tapi memang misinya seperti itu. Ajarannya 12. Islam, iman, ihsan. Di dalam hadis Muslim jilid 1 halaman 571. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan pokok agama anjir. Pokok agama kalian. Yaitu yang dimaksud pokok agama itu adalah Islam, iman, ihsan. Islam menjadi ilmu fikih, iman menjadi ilmu tauhid, ihsan menjadi ilmu tasawuf. Maka jika Islam kita ingin menjadi Islam kafah sebagai warisan dari Rasulullah, cari dan amalkan yang 3 ini. Kata ulama dalam kitab Azkiyah, wa ta'alliman ilmun yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah. Carilah 3 ilmu olehmu. 1 yang mengesahkan ibadah namanya fikih. 2 yang mengesahkan akidah namanya tauhid. Yang ketiga yang mensucikan kolbu namanya tasawuf. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Wa tardum nafsum ma qaddamat ligot. Maka perhatian kita setelah haflah ini, yang pertama PR untuk kita, apakah bisa ngaheukeun? Yang kedua, apakah kita ada upaya dan doa untuk mencari guru yang seperti itu? Mudah-mudahan saja Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kemampuan bertemu dengan guru seperti itu, atau dengan guru-guru yang pernah bertemu dengan guru seperti itu, sehingga kita mampu menuju kepada Allah dengan penuh kegemilangan, kesenangan dan keringanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aktifkan lagi rasanya, pejamkan matanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta
بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi Allah wa ya Habib Allah, Engkau sungguh purnama bagi dunia semesta, purnama yang menerangi kegelapan hati. Maka terangilah hati kami dengan cahaya syafaat-Mu. Bimbinglah kami menuju Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepada kami guru-guru yang menjadi warisan-Mu, agar hati kami menjadi hidup, agar jiwa kami menjadi suci, agar kalbu kami menjadi bening, pandangan kami tajam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpalingkan oleh dunia, tidak terelokkan oleh semesta. Ya Allah, ya Rabbana wa ya Rabbal Alamin, semoga syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberkahi jiwa raga kami, memberkahi keluarga kami, memberkahi keduniaan kami, sehingga kami teguh dalam ketauhidan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kami menjadi sakinah, penuh dengan mawadah warahmah. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang penuh dengan keberkahan, baik zahirnya maupun batinnya. Negara kami menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana wa ya Rabbal Alamin wa ya Rasulullah, sekali lagi hamba mohon tunjukkan kepada kami guru-guru yang menjadi pewaris-Mu, pewaris Rasulullah, agar dengan itu kami teguh dalam jalan ketauhidan, agar dengan itu jiwa kami menjadi suci, agar dengan itu kami tentram dalam melaksanakan kewajiban di dunia ini, kewajiban zahir, kewajiban batin, diri sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai abdi negara, sebagai warga masyarakat, dan sebagai mukminin mukminat. Allahumma khususna bila ilaha illallah, waj'alna fi hisni la ilaha illallah, wa amidana bisri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim, wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Amin, amin, amin ya Rabbana wa ya Rabbal Alamin, bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali, wa bi karamati Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu, wa bi karamati Syekhil Masai Syekhil Mukarram Syekhil Mukarram Sayyidi Syekh Mursyid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga berkah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.